dan mempersatukan. Amin. Amin. Introitus kita pada pagi hari ini terambil dalam Matius 3 ayat 3. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Kita sambut introitus kita dengan pujian keselamatan dari Allah. Keselamatan dari Allah yang duduk di atas tahta dan anak domba, kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, kekuatan. Katakan sekali lagi, keselamatan dari Allah yang duduk di atas tahta dan anak domba, kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, kekuatan. Katakan, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Amin. Mari nyatakan kembali pujian ini. Katakan, keselamatan dari Allah yang duduk di atas tahta dan anak domba, kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, kekuatan. Katakan, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah bagi Allah selama-lamanya. Amin. Sekali lagi katakan, keselamatan dari Allah, keselamatan dari Allah yang duduk di atas tahta dan anak domba. Katakan, kemuliaan, hikmat, syukur, hikmat, syukur, hormat, kuasa, kekuatan bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah katakan amin. Amin. Katakan, bagi Allah selamanya, selama-lamanya, bagi Allah
selama-lamanya bagi Allah, selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat tangan kita sama-sama, beri Dia kemuliaan. Katakan, bagi Allah, bagi Allah, selama, bagi Allah, bagi Allah, selama-lamanya, bagi Allah, selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Hukum kasih sebagai dasar hidup orang beriman terdapat dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Akan tetapi hukum kasih itu kita tidak dapat laksanakan dengan sempurna sehingga kita mudah jatuh dalam jurang dosa. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9 tertulis, "Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Jemaat yang terkasih, marilah kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami sujud menyembah di hadapan-Mu dan mengaku akan segala dosa dan kesalahan kami, baik pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Kami sadar akan setiap kelalaian dan pelanggaran kami, kelemahan iman dan ketidaksetiaan kami, salah paham, mementingkan diri dan perselisihan, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami, beri kami pengampunan dan damai sejahtera. Bebaskan kami dari dosa-dosa kami dan baharuilah hidup kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, berita anugerah adalah kabar gembira bagi umat yang lemah ketika dinyatakan sebagai berita anugerah. Maka ini merupakan pernyataan bahwa Allah yang Maha Murah itu mengampuni dosa-dosa umat-Nya dan memberi keselamatan karena anugerah-Nya. Jemaat, kami undang berdiri dan dengarlah berita anugerah Allah ini yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kita angkat satu pujian, bangkit serukan nama Yesus. Mari bersama-sama kita nyatakan, bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Mari katakan, bangkit serukan, bangkit
serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Sambil tengok kanan kiri, katakan bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Katakan maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Sekali lagi katakan nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus di atas, nama Yesus di atas segalanya. Jemaat dipersilakan duduk. Kami mengundang keluarga yang akan menyalakan lilin. Dua lilin kita nyalakan, menyinari hati sedih. Di tengah-tengah kegelapan, nur iman tetap berseri. Lilin-lilin Advent masih banyak yang padam. Sebagai simbol kegelapan masih melanda dunia. Namun hari ini lilin demi lilin akan kita nyalakan. Kegelapan akan semakin sirna, tergantikan oleh cahaya terang. Kami nyalakan lilin kedamaian pada Minggu Advent yang kedua ini. Dua lilin kita nyala, menyinari hati sedih, menyinari hati sedih. Di tengah-tengah kegelapan, nur iman tetap berseri. Pembacaan firman terambil dari Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Demikian firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir
untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Nasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Cemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikian firman Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Jemaat yang Tuhan kasihi, marilah berdiri dan bersama umat Tuhan dari segala abad dan tempat kita ikrarkan iman kita dengan segenap hati dengan mengucapkan bersama-sama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kami mengundang anak-anak sekolah minggu dan guru untuk maju ke depan untuk kita sama-sama berdoa. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Betapa baiknya Engkau di dalam hidup kami. Bapa, pada hari ini juga kami membawa anak-anak kami, cucu-cucu kami ke hadapan-Mu Tuhan, untuk Bapa boleh memberkati mereka Tuhan. Bapa, biarlah mereka menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang dengar-dengaran akan Engkau Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk guru yang akan menyampaikan firman-Mu melalui cerita. Kiranya Bapa kuasai dengan Roh Kudus-Mu agar apa yang disampaikan guru kepada anak-anak ini mengerti Tuhan. Semua Bapa kami panjatkan doa kami ini hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Pagi ini pelayan firman akan dibawakan oleh Ibu Riana Manja Dewi SE. Namun sebelumnya kita angkat satu pujian, Tuhan yang besar.
Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari katakan dari awal, ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah Tuhan, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyatakan, aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan sekali lagi nyatakan dengan sungguh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup imanku bersepakat, imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi katakan, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari sehati kita berdoa. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini ya Tuhan, untuk pertolongan, penyertaan, dan perlindungan Tuhan yang sempurna atas hidup kami, sehingga kami boleh ada seperti kami ada saat ini. Tuhan, kini saatnya kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau serahkan seluruh hati dan pikiran kami ke dalam tangan-Mu. Segala sesuatu yang ingin menghalangi
ketika kebenaran firman Tuhan diberitakan, kami sehati kami mau tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasai ruangan ini dengan Roh Kudus-Mu, bahkan ruangan-ruangan sekolah minggu di mana firman Tuhan diberitakan, puji-pujian dinaikkan, Roh-Mu bekerja. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, kuasai hati dan pikiran hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus bekerjalah sebebas-bebasnya, karena kami siap untuk mendengar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami yang diberkati dan siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Mari kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-85. Kita membaca ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita akan bergantian membaca kebenaran firman Tuhan ini. Mazmur 85 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian membacakan ayat yang genap. Pada ayatnya yang ke-14 kita akan bersama-sama. Di bawah perikop doa mohon Israel dipulihkan. Mazmur 85 ayat yang ke-9. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukanlah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Sama-sama, keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang senantiasa mendengarkan kebenaran firman Tuhan, membacanya, bahkan melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sudah kita ketahui bersama bahwa minggu ini kita sudah memasuki minggu Advent kedua, di mana tema renungan kita pada pagi hari ini sesuai dengan kalender yang diberikan oleh Sinode kepada kita, keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada bacaan kita pada pagi hari ini, di mana kita bersama-sama membaca kitab Mazmur 85 yang ditulis oleh Bani Korah. Bani Korah adalah salah satu suku di Israel di mana mereka bertugas di dalam perkemahan Tuhan sebagai penjaga-penjaga pintu masuk. Bahkan mengolah makanan, mengolah roti untuk roti sajian, serta bertugas menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Bani Korah sebagai salah satu suku di Israel, salah satu bagian dari suku Lewi. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita melihat tema kita pada pagi hari ini, keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Keselamatan itu adalah suatu kebutuhan bagi setiap orang. Amin. Keselamatan adalah sesuatu yang dirindukan bagi setiap orang. Kalau kita membaca dari bacaan ini, dari pasalnya yang pertama sampai dengan
pasalnya yang ke-14, Mazmur 85 ini. Di sini tersirat bagaimana ketika bangsa Israel kembali dari pembuangan di Babilonia. Dari bacaan kita pagi hari ini dibagi menjadi 3 bagian. Pada ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang keempat. Di situ bagaimana pengakuan iman orang-orang Israel. Ayatnya yang kedua, Engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu, telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala gemasmu, telah meredakan murkamu yang menyala-nyala. Ini merupakan suatu pengakuan iman dari orang-orang Israel. Yakub menunjukkan 12 suku Israel, di mana pada saat itu mereka merasakan bagaimana kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan membawa mereka kembali ke tanah Yehuda dari masa pembuangan di Babilonia. Kemudian pada ayatnya yang kelima sampai dengan ayat yang ke-8, itu merupakan permohonan dan keluh kesah dari orang-orang Israel saat itu. Pulihkan kami ya Allah penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Untuk selama-lamanyakah engkau murka atas kami dan melanjutkan murkamu turun-temurun? Apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali sehingga umatmu bersuka cita karena engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Ayat 5 dan sampai dengan ayat yang ke-8 merupakan permohonan dan keluh kesah. Setelah mereka kembali dari pembuangan, mereka kembali ke tanah air mereka, yaitu di Yehuda. Mereka memohon pertolongan Tuhan. Mereka merasakan keluh kesah yang begitu dalam, sehingga terungkap nyanyian pujian yang dibawakan oleh Bani Korah ini saat itu. Tentu ketika permohonan pertolongan kepada Tuhan, keluh kesah yang disampaikan, situasi dan kondisi mereka tidak baik-baik saja. Amin. Ketika kita mengangkat memohon pertolongan kepada Tuhan, memuji Dia dengan segala keluh kesah yang kita alami, tentunya keberadaan kita tidak sedang baik-baik saja. Penuh pertanyaan di dalam hati kita, itu yang terjadi atas bangsa Israel pada saat itu. Bacaan yang kita baca, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14. Itu menunjukkan bagaimana firman keselamatan merupakan pernyataan keselamatan, di mana keselamatan itu dekat dengan kita. Dan inilah merupakan pujian nubuatan melalui Mazmur. Di sana dikatakan, aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14 menyadarkan bahwa keselamatan yang dari Tuhan itu sangat dekat. Di sini kita semua sudah hidup dalam wasiat baru, di dalam perjanjian baru. Kita sudah mengalami kasih karunia Allah, di mana keselamatan itu sudah menjadi bagian di dalam hidup kita. Pengorbanan Kristus di kayu salib demi untuk saya dan saudara, sehingga tanpa jerih lelah, tanpa perbuatan baik, tanpa menunggu segala sesuatunya, Tuhan buat menyediakan keselamatan sempurna buat setiap orang yang mau percaya dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dengan penuh iman, pemazmur menulis pada ayatnya yang ke-9 ini, aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada
umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mereka menyadari bahwa Tuhan tidak terlalu jauh untuk dihampiri. Ketika mereka sudah Tuhan bawa untuk kembali ke tanah perjanjian, di tanah air mereka, ada keluhan, ada permohonan yang begitu berat yang mereka ungkapkan lewat pujian melalui mazmur ini. Membawa menyadarkan bahwa sebenarnya Tuhan memberitakan sesuatu yang luar biasa. Tuhan memberitakan keselamatan, bahwa Dialah Allah yang membawa damai sejahtera. Seperti tadi, warta yang dibawa firman, yang dibawakan oleh Lilin ketika kita menyalakan bersama-sama Lilin. Di ayatnya yang ke Yesaya 9, ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, nubuatan tentang kelahiran Kristus yang sudah digenapi, di mana dengan beriman kepada Dia. Penggenapan dari Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Kita berani beriman dan berkata bahwa keselamatan itu dekat dengan kita. Keselamatan dari Tuhan bahkan Tuhan sudah siapkan bagi kita. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk mengeluh. Karena semuanya Tuhan sudah janjikan dan sudah digenapi. Tetapi kenapa dalam perjalanan kehidupan ini masih juga kita mengalami permasalahan? Kita mengalami satu pergumulan di dalam kehidupan ini. Bahkan situasi dan kondisi di sekitar kita seringkali menantang iman kita, mempertaruhkan iman kita untuk kita tetap bertahan di dalam iman, atau kita gugur di dalam proses perjalanan mengiring Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, keselamatan adalah satu proses, di mana ketika kita bertemu dengan Tuhan secara pribadi, disitulah karya Allah dinyatakan. Keselamatan itu dekat dengan kita, disediakan untuk setiap kita yang percaya kepadanya. Pada ayatnya yang ke-10, sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana kita bisa merasakan bahwa keselamatan itu dekat dengan kita? Firman Tuhan katakan, kalau kita hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan adalah hidup yang menghormati Tuhan. Hidup yang menjauhi segala apa yang tidak berkenan di hadapannya. Hidup yang sesuai dengan jalan-jalan Tuhan. Dan kita semua yang ada di tempat ini, saya dan Bapak, Ibu, Saudara sedang berproses. Mari kita menjadi bagian orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Sehingga kita menyadari bahwa keselamatan itu dekat dengan kita. Kita menikmati kehidupan yang Tuhan percayakan. Walaupun persoalan, permasalahan terjadi dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa kasih karunia Tuhan ada dalam hidup kita. Satu hal, jangan kompromi dengan dosa. Bertobat dan percaya bahwa kasih karunia Tuhan cukup untuk kita menyadari bahwa keselamatan itu dekat dengan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pada ayat
yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Di sini merupakan satu ungkapan kegembiraan, ungkapan sukacita, di mana di dalam kehidupan di dalam dia ada satu pengharapan, ada satu sukacita yang melimpah-limpah. Di sini pemazmur, Mazmur ini merupakan kitab puisi yang seringkali segala sesuatu dipersonifikasikan, ya, seolah-olah. Ya, kalau kita membaca, kasih dan kesetiaan akan bertemu, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan di negeri kita, akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Segala sesuatu ungkapan sukacita yang tidak pernah berkesudahan karena menyadari bahwa keselamatan itu sudah menjadi bagian kita. Itu menunjukkan ungkapan yang tidak terungkapkan, sehingga melalui puisi ini, melalui nyanyian ini, Bani Korah membawa kita melihat. Coba ya, kita kalau melihat di sini bagaimana keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman, digambarkan seolah-olah itu sesuatu yang hidup, dipersonifikasikan. Ini menunjukkan bagaimana begitu dekatnya keselamatan itu dengan kita. Bagaimana kita bisa mengalami hal ini? Kalau kita menyadari kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Keselamatan itu dekat dalam hidup kita. Permasalahan, persoalan, pergumulan boleh terjadi. Mampukah kita tetap bersukacita, menikmati damai sejahteranya karena kita memiliki penasehat yang ajaib? Itu pertanyaan untuk saya dan saudara. Masihkah kita menjalani kehidupan ini dengan sukacita yang melimpah-limpah dalam Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita? Seperti tema kita pada pagi hari ini, keselamatan dari Tuhan itu dekat dengan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, inilah yang dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan kita manusia. Betapa berharganya kita di matanya. Siapa kita? Kita yang masih berdosa, tapi Tuhan sudah melakukannya, menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Ketika kita masih berdosa, Dia sudah disalibkan mati untuk kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Rasul Paulus di dalam Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-14, menggambarkan bagaimana perjalanan imannya setelah dia menerima keselamatan dari Tuhan. Kita bersama-sama tahu apa latar belakang Rasul Paulus, dan kita semua juga punya masa lalu sebelum kita ada sungguh-sungguh di dalam Kristus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Filipi 3 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Rasul Paulus menulis seperti demikian, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus memberikan teladan, padahal dia sudah menerima keselamatan, tetapi dia terus seolah-olah dia belum menerimanya. Ini menggambarkan untuk kita semua yang hidup sekarang ini, bagaimana kiranya hendaknya kita mencari Tuhan, hidup bergaul intim dengan Tuhan, seolah-olah belum berbuat apa-apa untuk Dia. Apa yang aku lakukan tidak ada apa-apanya, tidak sebanding dengan yang Tuhan buat. Ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus, sehingga dia bekerja begitu rupa untuk dia
terus mengejar kasih karunia Tuhan. Untuk terus dia supaya bertemu dengan dia. Untuk dia menikmati keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan kepadanya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, biarlah kita yang telah menerima keselamatan dengan kasih karunia-Nya melalui pengorbanannya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kita hidup, biarlah semakin hidup takut akan Tuhan. Hidup menghormati Tuhan. Takut Tuhan bukan berarti jarang datang ke gereja, jarang dalam persekutuan, takut tidak berani bertemu, bukan itu. Takut Tuhan tidak kompromi dengan dosa. Takut Tuhan sepakat dengan Tuhan. Takut Tuhan mengimani setiap firman-firman-Nya yang pada waktunya seperti pujian tadi berjanji dan akan menggenapi. Itu janji firman-Nya. Itulah orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Karena keselamatan itu sebenarnya tidak jauh. Sudah dekat kalau hari ini kita sedang kembali memperingati Minggu Advent kedua. Menunjukkan bahwa damai sejahtera Allah, karena keselamatan yang sudah dikaruniakan kepada kita, itu sudah menjadi bagian kita. Jangan kita hanya duduk-duduk tenang-tenang saja. Tetapi sudah waktunya seperti Rasul Paulus tadi katakan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Jadi apa yang telah dia alami, di mana dia telah mengalami Tuhan, itu tidak cukup berhenti di situ. Dia terus mengejar sedemikian rupa, sampai dia betul-betul menjadi intim dengan dia, menjadi satu dengan dia. Di Natal ini, mari kita masing-masing mempersiapkan diri, koreksi diri kita. Tuhan sudah mengerjakan luar biasa dalam kehidupan ini. Tanpa terasa, tahun 2022 tinggal beberapa hari lagi. Kalau Tuhan izinkan, kita masuk 2023. Tentu ketika kita melihat ke belakang, banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan. Oleh karena itu seperti tadi Rasul Paulus juga tuliskan pada ayatnya yang ke-13. Saudara-saudara, aku sendiri, ayat yang ke-12 bagian B. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Tahun 2022 sudah kita lalui sekian lama. Ya, tinggal kita hitung. 365 hari dikurangi berapa? 30 dikurangi 26. 300 hari kita sudah melaluinya. Banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan. Mungkin kegagalan, mungkin pergumulan. Bahkan mungkin kita ada di titik yang paling bawah di dalam pengiringan kita kepada Yesus. Lupakan semuanya. Menyongsong tahun yang akan datang. Di Minggu Advent kedua ini, keselamatan yang Tuhan karuniakan kepada kita membawa kita untuk melihat masih ada harapan. Yesus Kristus adalah harapan sejati. Dibuktikan dengan karyanya yang luar biasa. Ketika dia mati, dia bangkit pada hari yang ketiga. Karena dia bukanlah manusia biasa, tapi dia adalah Tuhan yang sempurna, juga manusia sempurna. Keilahiannya ditunjukkan pada hari yang ketiga dia bangkit dan hidup sampai hari ini. Karena dia hidup ada hari esok. Sebab dia hidup ada hari esok. Sebab dia hidup ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok.
Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Inilah karunia keselamatan yang begitu dekat dengan kita. Karya Yesus di salib membuat kita berarti. Karena Dia yang menjadikan kita berarti. Dia mati, bangkit, hidup sampai hari ini. Memberikan kehidupan buat saya dan saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama saat ini terus berjuang di dalam arena perjuangan dalam iman kita. Bagaimana kita mengiring Kristus, bagaimana kita mempertaruhkan hidup ini, mempertaruhkan iman kita semakin hari semakin berakar kuat di dalam Dia. Kalau di minggu yang lalu, di mana di minggu Advent pertama, minggu pengharapan, kita diingatkan bahwa akan lahir seorang anak. Lambang pemerintahan ada di bahunya, itulah Yesus Kristus. Pengharapan itu sudah dinyatakan, di mana keselamatan itu sudah menjadi milik kita. Di minggu ini, minggu kedamaian, karena keselamatan itu sudah begitu dekat dengan kita, sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita optimis dalam kehidupan ini. Kita terus berpengharapan di dalam kehidupan ini. Mari kita tancapkan iman kita semakin dalam kepada Dia. Kita percaya hari-hari yang kita lalui, mungkin kita masih samar-samar. Tapi ingat, Dia adalah terang. Dia akan menerangi jalan-jalan kita. Walaupun di depan masih samar-samar, tidak perlu ragu. Karena Kristus adalah terang dunia. Dan kita sendiri adalah terang. Kamu adalah terang dan garam. Kita beriman. Saya sendiri juga tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Apa yang akan terjadi di jangankan tahun depan 2023. Yang tinggal beberapa saat lagi. 2 jam, berapa menit yang akan terjadi di depan saya, kita tidak ada yang tahu. Betul? Tetapi iman di dalam Kristus memberikan pengharapan bahwa di dalam Dia ada keselamatan yang kekal. Bahwa ada keabadian. Bagaimana kita mengisi hal ini dalam kehidupan sekarang ini? Mari terus kita belajar hidup takut akan Tuhan. Menghormati Dia. Kepada sesama kita melakukan yang terbaik seperti yang Tuhan inginkan. Standar iman Kristen ada di dalam hukum kasih. Amin. Setiap minggu kita mendengarkan bersama-sama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di dalam kedua hukum itulah tergantung semua. Nah, disitulah. Sudahkah saya dan Bapak Ibu Saudara mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri? Mari kita semua mengoreksi diri sebelum tahun ini berakhir. Di minggu Advent kedua ini, ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang Tuhan sudah siapkan untuk kita nikmati. Keselamatan itu sudah menjadi bagian kita. Mari kita melangkah bersama dengan Roh Kudus. Bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena kasih karunia Allah bersama dengan Roh Kudus kita mampu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini kembali mengingatkan kita bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia Allah, anugerah yang diberikan kepada kita. Mari kita menghargainya, itu dekat dengan kita. Kita tanggalkan segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Dia. Mari kita berlari-lari sedemikian rupa, menuju kepada pengharapan kekal di dalam Kristus itu. Di dalam suasana Natal, bulan Desember,
Ya, suasana Natal bergaung di mana-mana. Lagu-lagu Natal bergaung di mana-mana. Mengingatkan kita, bukan kita dalam kemeriahan itu, tetapi waktunya kita merenungkan kembali di dalam kesederhanaan Kristus. Apakah dia sudah lahir di dalam hati kita yang kotor? Di dalam hati kita yang penuh dengan dosa? Di dalam hati kita yang seringkali mengecewakan dia? Di dalam hati kita yang seringkali mengingkari komitmen kita dengan dia? Biarlah dia lahir dalam hati kita setiap hari, setiap waktu. Dia begitu baik, kasih karunia-Nya luar biasa. Keselamatan itu dekat. Dan hari-hari ini kita sedang dibawa untuk kembali mengingat betapa kasih Tuhan itu kekal dan sempurna dalam hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kembali firman-Mu mengingatkan kami pada pagi hari ini bahwa keselamatan itu begitu dekat dengan kami ya Tuhan. Bahkan sudah melekat dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk kami menghargainya. Dan melalui damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal yang terus mengerjakan bagian-Mu dalam kehidupan kami boleh meresponinya dengan benar. Untuk kami tidak kompromi dengan hal-hal duniawi. Untuk kami menanggalkan setiap hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Selidiki kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Temukan kami untuk menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Temukan kami menjadi orang-orang yang memiliki komitmen di dalam Tuhan, hidup dalam kekudusan-Mu, hidup dalam kesucian-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap janji firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk kami terus berjuang bersama-sama dengan Engkau. Untuk kami terus melihat pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Firman-Mu sudah selesai disampaikan. Kami percaya Roh Kudus akan mengerjakan bagian-Mu sebebas-bebasnya dalam setiap pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang mengetahui kebutuhan kami masing-masing Tuhan. Bekerjalah dalam hati kami. Biarlah Tuhan taruh rasa haus dan lapar akan Engkau dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Untuk kami semakin intim dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami sehati bersama-sama Tuhan. Kami akan membawa doa-doa syafaat kami. Kami menyerahkan pemerintahan negeri ini ke dalam tangan Tuhan. Berdoa untuk Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kabinet Indonesia Maju, demikian juga untuk TNI dan Polri. Kami serahkan semuanya pemerintahan negeri ini ke dalam tangan Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan. Roh Kudus memimpin setiap pejabat-pejabat tinggi negeri ini Tuhan. Demikian juga kami juga berdoa sampai dengan ke lingkungan-lingkungan yang terendah sekalipun, RT RW yang ada di sekitar kami. Kiranya Tuhan memberkati. Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini untuk negara kami yang tercinta Indonesia. Bersyukur Tuhan, kami boleh menjadi bagian dari negeri ini. Bawa kami untuk mengambil bagian senantiasa berdoa untuk negeri ini. Tuhan, ampuni kalau ada hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, praktek-praktek yang tidak sesuai dengan kehendak Allah terjadi di pemerintahan negeri ini. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Dan kami berdoa pada saat ini, menyerahkan ya Tuhan, paham-paham radikal dan terorisme yang seringkali merongrong negara kesatuan Republik Indonesia. Kami berdoa kepadamu, kiranya belas kasihan-Mu turun ya Tuhan. Tuhan memberkati orang-orang, tokoh-tokoh di mana mereka yang ingin memecah belah negeri ini, berkati mereka Tuhan, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sadarkan mereka bahwa yang Kau kehendaki adalah damai sejahtera.
Yang Tuhan kehendaki adalah persatuan dan kesatuan. Curahkan damai sejahtera-Mu di atas negeri ini Tuhan. Jangan ada satupun kota-kota yang terluputkan, desa-desa yang terluputkan. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan untuk daerah-daerah yang pada saat ini sedang mengalami bencana. Secara khusus kami berdoa untuk wilayah Cianjur. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk masyarakat yang trauma menghadapi bencana alam yang besar yang mereka hadapi langsung. Tuhan berkati mereka, pulihkan mereka, dan sadarkan mereka bahwa dalam kehidupan ini di atas segalanya Engkau Allah berdaulat penuh. Dan biarlah terjadi pertobatan seperti yang Tuhan kehendaki. Karena kami percaya dalam setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan memiliki rencana. Kami berdoa untuk infrastruktur yang rusak. Kiranya Tuhan juga menyediakan dana-dana yang diperlukan. Bahkan kebutuhan-kebutuhan sandang pangan dan papan masyarakat yang ada di sana, Tuhan berkatilah mereka. Tuhan memakai orang-orang, bahkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, bahkan gereja-gereja Tuhan, bahkan kami di tempat ini Tuhan. Tuhan pakai kami untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi saluran berkat, di mana Tuhan kehendaki untuk kami memberikannya. Tuhan Yesus berkatilah kota Cianjur. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, pemulihan negeri ini. Dalam seluruh sektor yang ada, Tuhan pulihkan. Kami bersyukur Tuhan untuk situasi dan kondisi yang ada saat ini. Kiranya terus pemulihan sempurna Tuhan kerjakan. Kami membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini. Kami serahkan seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kalau pada saat ini ada jemaat-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh dan membutuhkan pemulihan sempurna dari Tuhan, kami bawa mereka ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk Bapak Denny Nainggolan, Ibu Rosani Harman, Ibu Ana Angkau, Ibu Pendeta Arlen Angkau, Ibu Po Gyokwa, Bapak Pendeta Hans Tuana Kota, Bapak Penatua AF Bernat, Bapak Saat Tambunan, Ibu Ati Hermanto, Ibu Irma Nainggolan. Demikian juga untuk Saudara Roma, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kalau ada nama-nama yang belum kami sebutkan ya Tuhan, kiranya Tuhan Engkau menjamah mereka. Tuhan jamah kelemahan tubuh, bagian tubuh yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan memakai setiap terapi-terapi yang digunakan, obat-obatan yang diminumnya, kuduskan, sucikan dengan kuasa firman-Mu. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan untuk gereja dan pelayanan. Berdoa untuk penginjilan di mana-mana kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati para hamba-hamba-Mu yang ada di garis depan dalam penginjilan. Tuhan mencukupkan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukannya. Bahkan ketika firman Tuhan diberitakan, Tuhan sudah mempersiapkan jiwa-jiwa untuk dituai. Sehingga melalui pelayanan mereka, banyak orang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini. Hamba sebagai gembala sidang, bersama dengan majelis, pengurus komisi, demikian juga dengan rekan-rekan pelayanan, dan juga jemaat Tuhan, kami rindu dipersatukan dalam kasih Tuhan. Karena di mana ada persatuan dan kesatuan, disitulah berkat Tuhan dicurahkan. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah kami senantiasa mau merendahkan hati kami di bawah tangan Tuhan yang kuat. Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini untuk Sinode GKOI. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapak Ketua Umum Pendeta Ronald Manalu. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berikanlah hikmat kebijaksanaan dalam memimpin sinode ini. Biarlah semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan dan berkenan kepadamu. Melalui sinode ini Tuhan pakai menjangkau jiwa-jiwa dimanapun sinode ini Tuhan tempatkan gereja-gereja GKOI. Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini menyerahkan seluruh pergumulan jemaat-Mu. Pergumulan apapun juga ya Tuhan, ekonomi, kebutuhan untuk mencari pekerjaan, kebutuhan dalam rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan berkatilah rumah tangga jemaat Tuhan di tempat ini.
Berkati pekerjaan mereka masing-masing ya Tuhan. Berkati pergumulan yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang pada saat ini juga sedang menghadapi pekan penilaian akhir semester. Berkatilah mereka, supaya mereka melalui prestasi mereka, nama-Mu dipermuliakan. Berkati setiap pelajaran-pelajaran yang mereka pelajari. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini untuk saudara kami yang berulang tahun di minggu ini, Saudari Gracia Elsa, pada tanggal 28 November. Kami serahkan Gracia ke dalam tangan Tuhan. Biarlah dia bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan dan terus setia dalam mengiring Engkau. Demikian juga untuk jemaat lansia, kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati, terus Tuhan berikan semangat dan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Demikian juga Tuhan, kami menyerahkan lingkungan kami masing-masing di mana kami tinggal. Pakai kami menjadi garam dan terang-Mu. Demikian juga gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Tetangga kanan kiri muka belakang gereja ini. Semuanya dalam kasih karunia Tuhan. Dan dari tempat ini boleh mengalir damai sejahtera Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Doa kami yang jauh dari sempurna, kami mau satukan di dalam doa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita membawa persembahan kita sebagai tanda syukur kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Sambil kita memberikan persembahan kita akan memuji dari pujian persembahanku. Kita berikan persembahan mulai dari baris yang paling kanan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini.
yang mengalir di hatiku, sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku, sebagai penyembah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku, sebagai penyembahanku. Mari kita mendoakan persembahan kita ini. Ya Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih kepadamu, karena kami mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan kami selaku tanda syukur kami atas kelimpahan berkat Tuhan dalam hidup kami. Dengan kerendahan hati kami mohon, terimalah persembahan kami ini, dan jadikanlah semua ini saluran berkat bagi pelayanan jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silahkan duduk kembali. Akan saya bacakan Taman Warta Jemaat 4 Desember 2022. Pertama, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Riana Manjajewi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati Ibu Pendeta dan keluarga. Yang kedua, ibadah PW akan dilaksanakan pada hari Rabu 7 Desember 2022 dimulai jam 10 di gereja. Dan yang ketiga, ibadah perayaan Natal Sekolah Minggu akan dilaksanakan pada hari Sabtu 10 Desember 2022 dimulai pukul 16 atau 4 sore bertempat di gereja. Kemudian ibadah raya Natal GKUI Jemaat Persekutuan atau ibadah perayaan Natal GKUI Jemaat Persekutuan akan dilaksanakan pada hari Minggu 18 Desember 2022 dimulai pukul 18 atau 6 sore bertempat di gereja. Juga kami beritahukan bahwa serakaman baptisan dapat dilakukan setiap awal bulan. Jika ada jemaat yang ingin membaptiskan putra-putrinya, dipersilahkan mengambil form pendaftaran dan melengkapi administrasi agar dapat diwartakan ke jemaat 2 minggu sebelumnya. Demikianlah warta jemaat pagi hari ini. Terima kasih. Tuhan memberkati. Ibu-bapak sekalian, saya ajak kita kembali berdiri menyanyikan pujian pengutusan Bersuka dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan.
bersuka di dalam Tuhan. Katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersukacitalah. Kasih tahu kanan kiri, katakan hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Sekarang yang di belakang kasih tahu, katakan hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Ayo tepuk tangan lebih keras lagi, katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah. Mari bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersukacita. Katakan sekarang, sekarang bersuka, bersukacita. Kasih tahu kanan kiri, katakan sekarang bersuka, bersukacitalah. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya akan menambahkan satu pengumuman untuk persekutuan, ibadah persekutuan wanita. Hari Rabu itu kita terakhir, ya Ibu Sujar. Terakhir saya mohon kehadirannya, kita akan fellowship bersama-sama. Puji Tuhan atas penyertaannya di ibadah PW ini. Saya mohon kehadiran ibu-ibu yang terkasih. Wanita, tidak harus ibu. Baiklah, biarlah kita tetap setia kepada Tuhan dan pulanglah, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk dan saat teduh.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat hari Minggu. Selamat memasuki minggu yang baru dan Tuhan memberkati. Shalom. Bersuka dalam Tuhan, mari bersukacitalah. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersukacitalah. Bersuka dalam Tuhan, mari bersukacitalah. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersukacitalah. Sekarang bersukacitalah. Sekarang bersukacitalah.